Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zakiyah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli al-hadits. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat luas waktu, nikmat luas rezeki. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa kita insyaallah dengan sempurna, dan ibadah kita, salat Isya kita, salat maghrib kita, mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini ialah tiada lain dan tiada bukan untuk diciptakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang pokok yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ialah menjalankan salat 5 waktu, karena salat as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kapan kita diwajibkan untuk salat 5 waktu itu? Dari mulai akil balik kita. Untuk akil balik kita umur berapa? Kalau secara umur ialah 15 tahun bagi laki-laki dan haid bagi seorang perempuan. Had akal haid bagi seorang perempuan ya 9 tahun kurang 16 hari. Bisa wanita yang haid 9 tahun kurang 16 hari itu sudah ada yang sudah haid biasanya. Ketika yang itu berarti itu darah haid. Cuman itu had akalnya kecil, tapi ada. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan ialah salat 5 waktu dari tadi kapan? Dari umurnya balik kita. Pertanyaannya ialah, ketika kita lupa atau sengaja waktu muda dulu meninggalkan salat kita, apakah cukup ditinggalkan saja? Apakah cukup biasa saja? Ialah ketika kita meninggalkan sholat kita dalam keadaan lupa ataupun sengaja, maka kifaratnya ialah dengan cara mengkodonya. Walaupun 20 tahun yang lalu, walaupun 10 tahun yang lalu, enggak ada istilah lewat-lewat aja, enggak. Makanya tanamkan pada keluarga kita, ketika ada anak-anak kita, saudara kita yang mungkin lupa sholat, jangan diem aja. Jangan, tapi suruh segera-segera untuk melaksanakan kodonya, karena nggak ada kifaratnya bagi seorang yang meninggalkan sholat kecuali melaksanakannya. Kalau ninggalinnya karena lupa maka tidak berdosa, tapi kalau ninggalinnya karena sengaja, entah karena kesibukan kita, entah karena apa, kodonya tetap mendapatkan dosa melalaikan sholat 5 waktu.
bagi orang yang tidak mampu berdiri, tidak ada alasan bagi seorang muslim atau muslimat untuk meninggalkan sholat. Karena kata jumhur ulama berpendapat ketika seseorang sudah tidak bisa berdiri maka boleh duduk. Ketika tidak bisa duduk maka tidur berbaring ke arah kanan. Ketika tidak bisa berbaring ke arah kanan maka dengan isyarat mata. Ketika tidak bisa dengan isyarat mata pun dengan isyarat hati. Ketika tidak bisa isyarat hati ya udah berarti udah nggak ada usianya disyaratinnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan bagi yang ingin menjalankan qada atau pernah meninggalkan sholat 5 waktu cukup setiap kita sholat. Contoh sholat dulu kita meninggalkan sholat 1 tahun perasaan, ya udah 1 tahun kita target. Dari mulai sholat subuh, kita sebelum sholat subuh kita qada subuh dulu, terus dohor, sebelum dohor kita qada dohor dulu. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan kalau memang dirinya meyakini sering meninggalkan sholat maka tidaklah usah sholat sunnah, cukup mengerjakan qada-qadanya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.